Dan ini ada chat yang 300 juta dari Kanit. Berarti yang boleh juga akan bisa memberikan penetapan dan kita nanti pada akhirnya putusannya ini untuk kita menjalani hukuman tetap di Jakarta. Kalau setahu saya nggak ada putusan kayak gitu. Udah, cuman kita belum bisa ngumumin, nanti aja ngumuminnya karena kita masih terus berkomunikasi sama pihak Om John sama Pak Dirjen juga masih berkomunikasi untuk tidak dibawa ke NK atau high risk-nya diturunkan gitu. Jadi masih belum ada update apa-apa. Seperti yang sudah ramai diperbincangkan, sidang lanjutan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat aktor Amar Zoni kembali digelar. Bersama 5 terpidana lainnya, Amar harus kembali duduk di kursi pesakitan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang kali ini berfokus pada pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Menariknya, saksi tersebut disebut-sebut didatangkan langsung dari Rutan Salemba, lokasi tempat Amar sempat menjalani masa hukumannya kala itu. Namun suasana ruang sidang yang semula berjalan kondusif mendadak berubah tegang. Secara mengejutkan, Amar Zoni menyerahkan bukti tambahan kepada majelis hakim. Bukti tersebut berupa tangkapan layar percakapan pesan singkat yang diduga berasal dari salah satu saksi yang sebelumnya dihadirkan oleh pihak jaksa. Aksi tak terduga ini sontak memantik perhatian seluruh isi ruang sidang. Sidang pun seketika memanas, membuka kemungkinan adanya fakta baru yang berpotensi mengubah arah persidangan dan menambah panjang drama hukum yang kini kembali menyeret nama Amar Zoni. Ini mulai kemarin sebenarnya saya mau ngasih ini, mas saya lupa gitu kan. Ini jadi ada isi chat dari Jaya, boleh si Jaya yang kemarin. Apa dijadikan bukti gitu? Penasihat hukum. Ya, bukti. Ya, dan ini ada chat yang 300 juta dari Kanit. Sudah percakapannya. Keberatan yang mulia minggu lalu pas saksinya Pak Yosi datang, kenapa tidak diperlihatkan di komputer langsung? Itu makanya lupa. Ya, catat ya. Soalnya saksi hadir kemarin kenapa waktu sebelumnya katanya kan hadirkan saksi Yosi saya mau memperlihatkan chatting, tapi buktinya pas lagi Yosinya datang tidak diperlihatkan. Itu benar udah ada, cuman di Kenapa nggak diperlihatkan kepada dia hadir? ya. Ini dia masalah yang kemarin kebawa emosi bu. Ya sudah ada. Apa Pak udah biar aja lah ya. Kami terima ini ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Makasih mulia. Iya makasih yang mulia. Cukup yang mulia. Sebenarnya saya pengen ngobrol banget sebenarnya yang mulia. Tadi ada satu sebenarnya yang pengen saya sampaikan. Tapi mungkin itu di play ya. Gimana yang mulia? Saya kan agak paham. Silakan Angga yang dari saudara sendiri yang ada hubungan dengan saksi. Ini ada hubungan sama saksi yang tadi Pak Atam ini. Udah selesai saksinya. Udah ya nggak perlu ini lagi. Ya udah. Ketetapan itu kan dari hakim memberikan ketetapan. Nah memberikan ketetapan untuk di Penetapan tahanan atau di penetapan untuk di online atau offline seperti itu kan. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresi, mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Berarti yang boleh juga akan bisa memberikan penetapan dan kita nanti pada akhirnya putusannya ini untuk kita menjalani hukuman tetap di Jakarta. Kalau setahu saya nggak ada putusan kayak gitu. Oh yang boleh satu lagi. Nah, ini kan setelah ini kan maksudnya kan status kami kan saat ini kan titipan katanya kan titipan jasa yang dibawa dari pengembangan ke sini. Nah maksudnya setelah persidangan itu dalam arti setelah sidang ini ataukah setelah mendapat apa putusan?
Kalau tadi kan saksi dari jaksa ya, jadi jaksa itu yang dari rutan. Jadi itu adalah untuk melengkapi dari yang sebelum, karena minggu lalu kan tidak bisa hadir gitu. Jadi ya menyampaikanlah bagaimana proses ketika terjadi kasus yang sekarang ini gitu. Tetapi tadi juga aman semuanya gitu ya. Baguslah itu, dan Bu Hakim juga sangat menerima gitu ketika ada beberapa berkas yang disampaikan oleh Amar yang minggu lalu belum, dan terima jaksa kepada Hakim tadi juga menjadi catatan gitu. Mengenai pembelaan yang dilayangkan Amar Zoni dalam sidang kemarin, suasana persidangan tampak berjalan cukup alot. Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak jaksa penuntut umum tersebut, kubu Amar secara tegas menyatakan penolakan terhadap saksi yang dihadirkan. Tak hanya itu, Amar juga menyinggung soal sejumlah foto yang selama ini dianggap menyudutkan posisinya di mata hukum. Ia menilai bukti visual tersebut perlu ditinjau ulang karena dinilai tak sepenuhnya merepresentasikan fakta yang sebenarnya. Di sisi lain, Amar kembali menyuarakan keberatannya jika harus dikembalikan ke Nusa Kambangan. Demi memperjuangkan hal tersebut, Amar diketahui sempat mengajukan permohonan bantuan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Namun sayangnya, harapan itu tampaknya belum menemui titik terang. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi maupun jawaban langsung dari pihak LPSK terkait permohonan tersebut. Pertama kan kita udah menolak sanksi ini karena kan nggak ada di BAP, berkas nggak ada, ya kan? Pernyataan itu ya kan, ya yang dibuat itu, ya kan pasti sebenarnya kan ada yang memang akan diterangkan oleh Amar. Nanti kita bikin di tanggapan di pledoi kita, karena ya kalau keterangan itu kan ya kan dalam posisi Amar kan ya memang dalam keadaan tidak baik-baik saja kan. Ya bagaimana dia kan dalam keadaan yang mau dihukum, tentu dia akan mencari, ya pokoknya kan ya di situ ya udah jelas kan dia dalam keadaan tidak berdaya kan. Terus masalah yang close itu tadi, close back tadi itu memang lucu sekali gitu loh, keadaannya di saat kita habis diinterogasi, habis penganiayaan dari oknum kepolisian polsek gitu kan. Nah setelah itu kami difoto gitu loh. Nah difoto, dan di situ kan bisa dilihat sendiri fotonya ada 5 orang, dan di situ saya disuruh pegang tas itu gitu loh. Dan saya nggak tahu apa-apa, dan bisa dilihat sendiri juga di foto itu kan bagaimana kita, muka-muka kita semua gitu ya kan, habis disiksa, dan itu terjadi di tengah malam gitu loh foto itu. Dan lalu foto itu juga sebenarnya jadi lucu, kenapa cuma berlima gitu loh. Harusnya kalau memang fotonya rame-rame dan itu memang punya saya, barang saya atau apapun, ya harusnya saya pegang betul-betul. Tapi kalau ini keadaannya kayak akan-akan memang saya disuruh untuk megang tas itu gitu loh. Karena kan setelah itu kami semua di-selfie, kami semua ditaruh masukin isolasi, dan kami tidak membawa apa-apa gitu loh. Udah, cuman kita belum bisa ngumumin, nanti aja ngumuminnya karena kita masih terus berkomunikasi sama pihak Om John sama Pak Dirjen juga masih berkomunikasi untuk tidak dibawa ke NK atau high risk-nya diturunkan gitu. Jadi masih belum ada update apa-apa. Ya mungkin itu kan yang ngurus dari LSM Ganas ya. Jadi saya belum monitor itu. Tapi sampai saat sekarang kan belum ada buktinya bahwa dia dikabulkan apa tidak kan gitu. Harusnya kan kalau nggak dikabulkan pasti ada jawabannya dari LPSK yang setahu saya. Kalau dikabulkan berarti Amar ya dipindahkan ke rumah aman dong harusnya. Ya berarti kan belum ada dikabulkan. Ya kan? Contohnya Amar kan masih di Cipinang. Ada saksi yang memang kalau mudah-mudahan dia jadi bersaksi itu menarik juga nanti. Dia lebih banyak mengetahui juga. Dalam rangkaian sidang yang kebetulan digelar di awal Ramadan tahun 2026 ini, Amar Zoni usai persidangan sempat meluapkan isi hatinya. Ia mengungkapkan bahwa Ramadan tahun ini terasa begitu berat dan memprihatinkan bagi dirinya. Bukan tanpa alasan, status high risk
atau risiko tinggi yang disematkan kepadanya membuat Amar harus menerima kenyataan pahit, hak untuk dikunjungi pun dicabut. Kondisi ini jelas menambah beban batin, terlebih di momen Ramadan yang identik dengan kebersamaan keluarga. Namun di tengah keterbatasan itu, Amar tetap mendapat sedikit penghiburan. Kehadiran keluarga besar serta sang kekasih di ruang sidang seolah menjadi obat rindu yang selama ini tertahan. Tatapan hangat dan dukungan moral tersebut tampak memberi energi tersendiri bagi Amar di tengah situasi sulit yang ia jalani. Menariknya, sebuah momen unik terekam usai persidangan berakhir. Amar yang terlihat ingin menumpahkan rasa rindu sekaligus terima kasih kepada sang kekasih, Dr. Camelia, nyaris saja memeluknya. Namun seketika langkah itu terhenti. Amar mendadak tersadar bahwa dirinya tengah menjalankan ibadah puasa. Puasa bagaimana Bang Amar hari pertama? Ya alhamdulillah, Mas. Ya puasa hari ini, tahun ini Semangat Bang Amar. puasa yang sangat berat. Ya pasti berat lah, berat banget lah kan, karena kan keadaan lagi kayak gini kan, takutnya jadi berat, jadinya berat kan yang rasanya gitu. Dan itu kan statusnya nggak bisa dikunjungi, jadinya mungkin agak berat menurut dia gitu. Ya berat lah buat aku juga berat kan, biasanya kan kalau tahun lalu kan walaupun masih di sana masih bisa kunjungan akunya gitu. Oh nggak bisa, kalau sahur bersama kan nggak bisa, masih dibatasin. Kalau untuk berbeda pasti berbeda lah ya, berbeda banget karena biasanya kita rame-rame, sekarang kita cuman berdua sama Panji sahurnya di rumah gitu. Hari ini nggak ada menu khusus. Jadi paling aku ngirim makanannya seminggu sekali saat Adit jadwal jenguk aja, karena kan aku nggak boleh kunjungan juga. Hari ini nggak bawa apa-apa, karena dipikirnya sidang cuma sebentar kan, jadi nggak bisa juga buka puasa bareng di sini kan gitu. Kan kalau sidangnya sampai sore mungkin bisa buka puasa bareng di sini, cuma kan nggak bisa, jadi ya udah. Jadi oke, emang nggak bawa apa-apa. Oke. Sementara itu, di balik hiruk-pikuk persidangan dan tekanan yang terus menghimpit, terselip satu momen lain yang hingga kini masih membekas di ingatan publik. Sebelum drama meja hijau kian memanas, Amar Zoni seolah ingin menunjukkan bahwa di balik segala keterbatasan, dirinya tetaplah seorang pria yang berjuang untuk wanita yang ia cintai. Terpenjara oleh ruang dan waktu, Amar sadar tak bisa hadir secara langsung. Namun keterbatasan itu tak lantas memadamkan niatnya. Ia tetap mencari cara untuk menyampaikan rasa meski dari kejauhan. Beberapa waktu lalu, tepat di hari ulang tahun sang kekasih, Dr. Camelia, Amar diketahui mengirimkan sebuah kado spesial yang begitu menyentuh. Lewat perantara sang adik, rangkaian perhatian itu akhirnya sampai juga ke tangan Camelia. Sesuatu kasih kue, kasih surprise. Apa tuh surprise? Kata-katanya apa, Mar? Ada lah pokoknya lah. Tapi mungkin ada harapan apa? Ya harapannya pasti ya berdoa untuk dia bersabar lah. Kalau dia bisa bersabar ya kan, kita berjuang sama-sama di sini, berjuang untuk membuktikan sampai selesai persidangan ini. Ya bersabarlah menurut saya. Nggak ada perayaan, jadi Adit aja nyamperin aku lagi nongkrong, aku lagi sama temen-temennya Arumi, ibu-ibunya. Terus Adit nanya lagi di mana, ya udah. Kebetulan emang siangnya aku ketemu Adit karena habis syuting bareng kan. Udah, jadi habis itu Adit nyusulin aku, katanya ada titipan dari Bang Amar. Ya udah. Apa? Titipannya apa tuh? Titipannya cuma kue, bunga, sama surat, udah itu doang. Suratnya apa sih, Dok? Ya suratnya biasalah, ucapan selamat ulang tahun, birthday gitu-gitulah. Emang dia dari dulu kayak gitu kan, effortnya kalau udah sayang sama orang kan dia effortnya kayak gitu dari dulu. Jadi ya udah nggak kaget sih, karena emang dia effortnya kayak gitu. Tapi justru aku nggak nyangkanya sama adik-adik segitu maunya disuruh sama abang gitu. Jadi aku speechlessnya justru sama adik-adiknya. Jadi kayak sedih gitu, ternyata adik-adiknya juga sampai segitunya sama aku gitu. Jauh banget lo nyamperin aku. Kuncinya cuma sabar ya. Sabar, ikhlas, ya udah apa yang terjadi jalanin aja kan.
masih banyak jalan lah kalau Anda ini ada gimana-gimana. Sebagai seorang kekasih, Camelia tentu menyimpan harapan besar agar Amar dapat segera menghirup udara bebas sehingga impian mereka untuk melangkah ke jenjang pernikahan bisa segera terwujud. Namun hingga kini, harapan itu masih harus tertahan oleh tembok tinggi proses hukum yang belum sepenuhnya terlewati. Di tengah situasi sulit tersebut, Amar justru kerap tampil sebagai sosok penenang bagi Camelia. Dengan penuh ketegaran, ia berusaha menguatkan sang kekasih, bahkan meminta dicarikan sebuah tasbih agar dirinya dapat terus berzikir. Lewat doa dan lantunan zikir itulah, Amar dan Camelia saling menguatkan, berharap agar jalan terbaik segera dibukakan untuk mereka berdua. Ya emang kan udah bilang kalau Bang Amar tuh emang dari awal emang rajin ibadah. Dari pertama aku kenal juga bukan karena aku suruh-suruh, tapi emang dia rajin ibadah banget. Ya, memang setiap sini Mama selalu bawa tasbih. Iya, ya kayaknya dari awal mungkin buat menenangkan dia kan orangnya agak emosian ya. Kalau nanti denger saksi apa ya mungkin cara menahannya pakai tasbih itu kali. Dia kemarin minta request cariin tasbihku tasbih dong warna hitam sama buku zikir pagi petang gitu. Dulu pernah ada cuman kata dia hilang, beliin lagi dong gitu. Sebenarnya emang religius dari dulu, cuman emang lingkungan aja yang bikin dia jadi kayak sampai kayak gini nih, lingkungan dia aja nih yang bikin aduh makanya udah selesai ini cabut semuanya, lingkungannya kelar, udah hidup baru gitu loh. Memberikan kesempatan untuk saya juga untuk bisa bertemu dengan keluarga saya dan orang terdekat saya gitu loh. Karena sampai saat ini saya belum diberikan waktu untuk bertemu dengan orang terdekat saya, kecuali dari bapak kuasa hukum saya dan adik saya. Itu pun adik saya juga tidak sering gitu loh untuk berkunjung. Maka saya berharap seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.